Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, ketemu kembali di kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar bersama-sama masih membahas tentang materi bilangan. Di bilangan bulat di video sebelumnya, sahabat matematik telah menyimak atau bisa mempelajari tentang operasi bilangan bulat, kemudian faktor persekutuan terbesar, dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan satu bahasan tentang kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini sahabat matematik akan mengenal istilah atau singkatan yang berupa KPK. Yang kepanjangannya yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Sahabat matematik sekalian, kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau yang kita kenal dengan istilah KPK. Apa itu KPK? Yuk disimak video selanjutnya. Nah, sahabat matematik, di video sebelumnya kita telah berdiskusi tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Tentang apa itu faktor bilangan, kemudian ada faktor prima dan faktorisasi prima, kemudian menentukan faktor persekutuan, dan di ujung materi itu kita menentukan FPB dari dua bilangan atau lebih. Nah, di kesempatan kali ini sahabat matematik kita akan menyelesaikan satu istilah berikutnya, yakni tentang KPK atau kepanjangannya berupa kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sahabat matematik sekalian, sebelum kita membahas apa itu KPK, alangkah baiknya kita kenal dulu tentang kelipatan bilangan bulat. Nah, kelipatan bilangan bulat, sahabat matematik, ini ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya, yakni tentang perkalian dua bilangan. Nah, perhatikan perkalian berikut ini. Nah, sahabat matematik, misalnya kita punya perkalian 1 dikali dengan 3. Nah, ini berarti perkalian 3. Nah, di sini sahabat matematik kita punya perkalian 1 dikali 3, 2 dikali 3, 3 dikali 3, 4 dikali 3, sampai 9 kali 3. Tidak kita bahas semuanya, ini hanya contohnya saja, kita ambil sebagian. Nah, sahabat matematik tentu sudah bisa menentukan hasilnya. 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, sampai nanti 9 dikali 3 sama dengan 27. Nah, sahabat matematik, yang ini bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini kita kenal dengan istilah bilangan pengali dari berapa yang dikalikan, yakni bilangan 3. Nah, sedangkan yang kita ambil ini 3, 6, 9, sampai 27, kita kenal dengan istilah bilangan kelipatan 3 atau hasil perkaliannya. Nah, sahabat matematik sekalian, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya merupakan bilangan kelipatan 3 atau hasil kali 3. Bilangan kelipatan 3 adalah bilangan yang habis dibagi dengan 3. Nah, sahabat matematik sekalian, bilangan A disebut kelipatan B jika bilangan A itu habis dibagi oleh B. Maksudnya, 9 disebut kelipatan dari 3 jika 9 itu habis dibagi 3. Betul kan? Nah, di sini 9 merupakan kelipatan dari 3. Bisa dipahami ya, sahabat matematik sekalian. Apakah 12 kelipatan dari 3? Dicek saja apakah 12 itu habis dibagi 3. Jika habis dibagi 3, maka 12 adalah kelipatan dari 3. Begitu sahabat matematik. Oke, selanjutnya. Nah, terkait kelipatan persekutuan terkecil, itu tadi kelipatan ya, sahabat matematik, kelipatan dari sebuah bilangan. Kelipatan dari 6, berarti jawabannya berapa? Betul, 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa ngambil bilangan kedua, kelipatan dari 9, berapa sahabat matematik? Betul, 9, 18, 27, 3, 6, 4, 5, dan seterusnya. Nah,
sahabat matematik, dari dua kelipatan bilangan ini, kalau ada dua bilangan, kita bisa menentukan persekutuannya. Bisa itu kelipatannya, bisa itu faktornya, seperti di materi FPV. Nah, di sini kelipatan yang sama dari 6 dan 9, mana saja sahabat matematik? 18. Nah, ini ada 18, ini ada 18. Kemudian ada 36, ini 36, 54. Ya, apakah betul? Nah, ternyata banyak sekali. Nah, di sini dimulai dari 18, kemudian 36, 54, ada 72, 90. Jika ini dilanjutkan, tentunya masih ada kelipatan yang sama dari dua bilangan ini, sahabat matematik. Nah, kita tuliskan saja kelipatan yang sama dari 6 dan 9 itu adalah 18, 36, 54, 72, dan 90. Nah, kelipatan yang sama ini kita kenal dengan istilah kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Kebetulan kita ambil dua bilangan ya, sahabat matematik, berarti 18, 36, 54, 72, 90 itu, dan seterusnya, masih bisa dilanjutkan, itu adalah kelipatan persekutuan dari 6 dan 9. Nah, dari kelipatan persekutuan 6 dan 9 ini, sahabat matematik, kita ambil yang paling kecil. Nah, yang paling kecil yakni berapa? Betul, ini kelipatan persekutuan dari 6, 9 yang paling kecil yakni 18. Nah, maka 18 ini, sahabat matematik, kita sebut sebagai KPK. Kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 9 adalah 18. Begitu, sahabat matematik. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan KPK dua bilangan bulat atau lebih adalah bilangan terkecil yang habis dibagi oleh bilangan-bilangan tersebut, atau bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua bilangan tersebut. Nah, itu sahabat matematik tentang KPK dua bilangan atau lebih. Berikutnya, nah, sahabat matematik sekalian, ternyata di KPK kita juga bisa memanfaatkan pohon faktor untuk membantu menemukan KPK dari dua bilangan atau lebih, sebagaimana kita gunakan pohon faktor itu di FPV di pertemuan sebelumnya. Nah, KPK selain mendaftar, tadi kita sudah mendaftar KPK dari 6 dan 9 yaitu 18, kita akan melanjutkannya menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Nah, sahabat matematik, dengan contoh yang sama yakni 6 dan 9, kita bikin faktor primanya terlebih dahulu ya. Nah, di sini sahabat matematik, faktor prima dari 6 yakni ketemunya 2 dan 3. Nah, sedangkan 9 tentunya kan faktor pertama tidak bisa 2. Nah, kita naikkan ke berikutnya faktor prima yang dengan prima setelah 2 yakni 3. Nah, sehingga ketemu 9 dibagi 3, ketemulah 3. Nah, sahabat matematik, ternyata faktorisasi prima dari 6, kita peroleh faktorisasinya 6 yakni 2 dikali 3. Sama, kita tulis 2 kali 3 karena tidak ada yang berulang. Sedangkan faktorisasi primanya 9 yakni 3 dikali 3, atau kita bisa menuliskannya dengan perpangkatan 3 pangkat 2. Nah, sahabat matematik, di sini kita temukan ada faktor prima persekutuan antara 6 dan 9, yakni 3 dan 3 pangkat 2. Dan ada faktor prima yang tidak memiliki persekutuan, yakni dari 6 berupa 2. Nah, sahabat matematik, kita tahu tadi kita sudah mendaftar kalau faktor prima dari 6 dan 9 itu 18. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menentukan KPK dari sebuah pohon faktor, jika FPV kemarin adalah faktor persekutuan prima dengan pangkat yang paling kecil, maka untuk KPK kita bisa mengambil sisi sebaliknya, yakni KPK dari dua bilangan bulat atau lebih, maka dengan menggunakan faktorisasi prima, kita ambil faktor persekutuan prima dengan pangkat terbesar dikali faktor prima lain yang tidak memiliki persekutuan.
di sini kita temukan, sahabat matematik, faktor persekutuan prima dengan pangkat terbesar, yakni 3, Pak. Ini kan, di sini ada 3, di sini ada tingkat pangkat 2. Nah, persekutuan dengan pangkat terbesar ketemunya 3 pangkat 2, yakni 9. Nah, yang kedua, di sini akan dikali dengan faktor prima lain yang tidak memiliki persekutuan. Nah, di sini kita punya 2. Ini kan tidak punya persekutuan. Nah, kita bisa ambil 2, sehingga kita kalikan, ketemulah KPK dari 6 dan 8, mohon maaf, ketemulah KPK dari 6 dan 9, yakni 18. Nah, itu sahabat matematik untuk menentukan KPK dengan memanfaatkan pohon faktor atau memanfaatkan faktorisasi prima. Dan tentunya sifatnya berbalik dengan FPB di pertemuan yang sebelumnya. Oke, sahabat matematik, insya Allah pertemuan kita cukup untuk KPK, baik dengan mendaftar maupun dengan menggunakan pohon faktor. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.